Iya. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah cuaca yang dingin tambah panas ini, Pak, cuacanya. Oh, cuacanya panas, tapi hawanya ini sangat dingin, Bu. Ya. Siap, iya, Eh, Pak. iya. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu pada siang hari ini dengan cuaca yang dingin ini. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saling bercerita dengan saya hari ini. Siap, Pak, sama-sama. Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan pada siang hari ini? Ini, Pak, terkait kendala saya ya, masalah personal, sebelum masalah pekerjaan. Jadi, Iya. saya ini merupakan guru ngajar eskul karate di SMP 1 Tumpang sama SMA 1 Tumpang. Nah, karena ini saya mengikuti program guru penggerak, jadi, saya menghentikan kegiatan saya di luar dan saya berfokus ke guru penggerak. Ketika saya menghentikan ini, itu saya resign, saya sampaikan ke pihak sekolah, baik SMP maupun SMA, bahwa saya resign, saya ingin berfokus ke pendidikan guru penggerak ini. Ini saya sampaikan juga ke peserta didik saya, untuk saya resign karena mengikuti program guru penggerak. Nah, dari sini saya memperoleh kendala untuk mencari ganti pelatih yang Iya. saya suruh ganti itu kesulitan. Karena anak-anak juga pernah kemarin itu saya suruh buat kayak refleksi gitu ya, evaluasi mengenai pengajaran saya kemarin itu bagaimana pengajaran yang saya lakukan gitu. Akhirnya mereka juga menyampaikan mereka merasa nyaman, merasa sudah tersalurkan dan mereka tidak menginginkan saya untuk resign gitu. Tapi saya menyampaikan kalau saya tidak resign, kasihan anak-anak karena bakat dan minatnya tidak tersalurkan dan tidak terfasilitasi dengan baik. Seperti itu. Jadi gimana ya, istilahnya biar anak-anak juga legowo, saya juga bisa rela dan bisa pelatihnya juga segera ada gitu. Oke, jadi ternyata Ibu Novita ini dulunya pengajar ekstra karate di Iya, Pak. dua lembaga. Jadi Betul. karena memang ada waktu, ternyata ada ke program pendidikan guru penggerak, panjenengan mencoba untuk ikut di pendidikan guru penggerak. Nah, Iya. ini eh, Ibu juga sudah melakukan refleksi, ya. Refleksi kepada Iya, anak-anak dan ternyata anak-anak eh, menginginkan bahwa nanti ada pengganti yang bagus ya, atau yang sepadan dengan ibu gitu. betul. Ini, nah ini kapan ibu itu menyampaikan refleksi itu, Bu? Apakah setelah ibu mendaftar di guru penggerak atau memang sudah jauh-jauh hari itu ibu sudah membuat program ini, ikut ke program ini? Kemarin itu saya resign ini karena kemarin sudah saya lakukan. Jadi saya sudah menjalani program guru penggerak ini selama 4 bulan ya. Dan kemarin juga anak-anak Oke. terkendala dengan latihannya. Jadi saya sering melakukan kegiatan ini sehingga saya berinisiatif sendiri bahwa kalau ini saya terlanjutkan seperti ini, kasihan mereka yang tidak tersalurkan. Akibatnya kemarin sebelum liburan tahun ajaran baru ini, saya menyampaikan ke pihak sekolah juga ke siswa. Nah, terkait kegiatan yang kemarin yang tidak bisa maksimal, saya sampaikan ke anak-anak itu. Dan kalau seperti ini terus berjalan lama akan berakibat prestasinya anak-anak akan menurun gitu. Jadi memang sudah berjalan waktunya Ibu Betul. mengikuti guru penggerak dan sebenarnya juga belum resign di melatih karate, ya. Nah, Belum, Pak. belum karate. Jadi Ibu sudah memikirkan bahwa kalau ikut guru penggerak dan anak-anak bakatnya tidak bisa tersalurkan dengan baik, ya, karena waktu yang memang Ibu Novita miliki tidak bisa bersama-sama, gitu. Karena ini percakapan secara singkat gitu, sebenarnya apa yang Ibu inginkan dari akhir percakapan ini nanti? Dari akhir ucapan ini nanti saya menginginkan sebuah apa ya?
kayak masukan mungkin atau saran, atau Bapak mungkin punya pengalaman yang hampir sama dengan saya, bagaimana sih memberikan legowo ke siswa peserta didik kita yang nyaman, dan bagaimana mencari guru pengganti yang sesuai dengan kita gitu. Oh gitu. Eh, dari kejadian ini, dari kejadian ibu ikut CGP, kemudian ada melatih karate. Nah, siapa saja yang terlibat Bu dalam permasalahan ini? Selama saya mengikuti guru penggerak ini, kayak yang terlibat nih kayak korban istilahnya yang saya tinggalkan, Ini bukan korban. tinggalkan ya, diduakan dengan guru penggerak ini ya. Oke. Karena ketika guru penggerak ini kan sore, jadi saya Oke. double dengan pada saat itu ngelatih eskul. Jadi si peserta didik saya juga saya sampaikan bahwa ini Bu Novi ada Zoom gitu, sampean latihan sendiri ya programnya ini. Jadi saya tuliskan, saya buat susunan kayak rencana program latihan RPL gitu Pak. Saya buat susunan mulai pendahuluan, inti sampai Oke. penutup. Saya mendampingi, tetapi saya ke Zoom gitu. Jadi saya sudah menuliskan di kertas bahwa nanti tolong ini dilaksanakan. Bu Novi tetap di sini. Kalau nggak ada yang nggak ngerti, sampaikan ke Bu Novi gitu. Itu berjalan selama 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan juga saya sampaikan ke anak-anak, kalau seperti ini terus gimana gitu. Bu Novi tak cari pelatih baru ya gitu. Nanti saya tak kenalkan ke sampean. Bu Novi juga tetap kawal di grup gitu, pelatih ini dan Oke. komunikasi kepada sampean gitu. Oke. Jadi ibu sebenarnya eh, sudah mengontrol anak-anak meskipun ibu mengikuti program CGP, jadi sudah ada rencana-rencananya yang sudah ibu susun, kemudian disampaikan kepada anak-anak. Nah, Betul. ketika ibu mengikuti CGP, kemudian panjenengan juga harus mendampingi anak-anak karate. Nah, ada nggak dari rekan-rekan ibu yang bisa membantu, mungkin membantu dalam mengontrol anak-anak ketika ada kegiatan karate yang juga bersamaan dengan ibu melakukan rukol CGP? Betul. Di sini ada dua, Pak ya. Jadi ketika latihan saya tidak bisa Oke, mengawal, itu anak-anak punya kakak kelas. Jadi kayak tingkat senior gitu ya. oke, tingkat Senioritas senior. senioritasnya untuk menghandle, jadi untuk mengawasi anak latihan. Tapi itu ketika latihan. Nah, dan ketika pertandingan, anak-anak kan nggak bisa saya dampingi. Saya meminta tolong kepada pelatih yang di Kabupaten Malang. Jadi intinya kayak tim Kabupaten Malang, kakek Kabupaten Malang untuk Oke, titip. Jadi istilahnya panggil tolong titip anak saya, tolong didampingi gitu. Jadi mereka juga saya kenalkan kepada pelatih ini bahwa amanah dari pelatih tersebut sama amanahnya dari Bu Novika. Jadi harus ditaati, istilahnya seperti itu. Jadi dari situ anak-anak juga memahami, wah ternyata Bu Novika kegiatannya nggak hanya ini saja ya gitu. Lalu dari situ mereka bisa nggak istilahnya kayak kenal pelatih dari luar, terus juga mereka juga paham terhadap adik-adik bawah tingkatnya, seperti itu sih. oke. Jadi selain Bu Novika membuat rencana untuk mengontrol anak-anak, Bu Novika juga sudah meminta bantuan kepada apa namanya pelatih yang Betul, dipercaya Bu Novika untuk ya, mendampingi anak-anak dalam pelatihan karate di samping betul. Ibu Novika mengikuti rukol ya. Nah, Nggih. baik Bu. Kalau Ibu sendiri kira-kira mana yang harus dipilih? Apakah memang setelah CGP ini selesai mungkin Bu Novika memilih ikut mendampingi pelatihan karate atau memang Bu Novika fokus kepada pengembangan diri dari Bu Novika sendiri? Nah, insya Allah Pak ya, kalau ada waktu mungkin ya Oke, bisa mendampingi siswa, karena kan gini, apa enggak ya, gini, kalau kita mikir egois, saya bisa aja nggak peduli dengan mereka, saya mengembangkan potensi dalam diri saya. Tetapi kan anak-anak juga perlu wadah untuk sebuah bakat dan minatnya mereka.
gitu. Nggih. Ketika sudah cocok, kalau kita menghindar, saya nggak mau gitu, karena saya sibuk, itu juga kasihan mereka, karena memilih Nggih. guru atau yang cocok dengan bakatnya si anak-anak ini sulit gitu. Jadi kalau boleh dan ada waktu, insya Allah saya kembali ke mereka setelah guru CGP ini gitu. Oh gitu. Nggih, Bu. Eh, Ada anak-anak atau harapan dari Bu Novi kepada anak-anak didik Bu Novi di karate ini? Harapannya panjang ya, harapannya besar Pak ya, Mau karena panjang. saya Nggih. berharap itu anak-anak itu Nggih. sedikit banyak bisa meniru saya, tapi bukan meniru sikap atau sifatnya, jadi meniru prestasinya. Karena sekarang itu banyak sekolah-sekolah yang menginginkan anak-anak yang berprestasi lah. Anak-anak sekarang tuh enak, terfasilitasi dengan eskul. Dulu saya yang mencari pelatih, jadi nggak ada eskul di sekolah itu. Saya yang mencari Iya, pelatih, iya. saya datang ke rumahnya, istilahnya saya secara keluargaan seperti itu datang ke rumahnya, ada klub di mana saya datang lah. Ini kan anak-anak sudah ada wadahnya. Jadi seharusnya mereka bisa meraih prestasi yang lebih tinggi untuk bekal sekolahnya. Jadi ketika memperoleh prestasi, si anak-anak ini dapat memilih sekolah yang diinginkan gitu. Juga dapat membawa nama baik sekolahnya yang diinginkan itu. Kan lebih membantu itu mungkin Pak ya. Oke, jadi memang harapan Bu Novita nanti ke depannya anak-anak bisa berprestasi dari kegiatan karate ini, jadi anak-anak bisa Betul. membawa nama baik sekolah sehingga apa yang diinginkan anak-anak dari karate ini bisa tercapai ya. Itu pasti harapan dari Bu Novita ini sangat baik sekali, sangat mulia sekali. Eh, pasti bisa dicontoh dengan baik untuk dicontoh dari anak-anaknya nanti. Ya, Baik, Bu semoga saja Pak. Novika, ya semoga saja pasti harapan itu boleh setinggi-tingginya. Ya. Iya. Gitu. Baik, Bu Novika, bagaimana perasaan Bu Novika setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Terima kasih banyak karena sudah mau dan mampu mendengarkan percakapan saya, keluh kesah saya Oke. terkait apa kesulitan saya untuk apa menyalurkan unek-unek Pak ya, karena ini Oke. menyangkut menyangkut prestasinya anak-anak. Jadi Prestasi anak-anak. enggak, bukan prestasinya saya juga, tapi guru penggerak ini kan eh, prestasinya saya juga. Jadi terkait diri sendiri dengan orang lain seperti itu. Saya terima kasih Oke. atas perhatiannya Pak dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang lebih membuka dan lebih memotivasi saya untuk membuat rencana ke depan apa tindak lanjut selanjutnya gitu. Oke. Baik, Bu Novika, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita bisa ketemu lagi 2 minggu ke depan atau minggu depan. Jadi saya bisa lebih tahu apa yang sudah Bu Novika selesaikan masalahnya, apakah bisa dihadapi semuanya. Jadi nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ke depannya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Tunggu lain Oke. waktu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Novika. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabarnya ini siang ini? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Alhamdulillah. Dengan bagaimana? Alhamdulillah juga lumayan Pak di cuaca yang dingin seperti ini. Kami Oke. di sini. Ini gimana nih yang apa apa yang bisa saya bantu dari apa percakapan hari ini? Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan? Bagaimana ini? Di kelas saya itu ada beberapa anak yang kesulitan membaca. Jadi dari Baik. 13 siswa saya itu ada hampir setengahnya itu ada kesulitan membacanya. Oke. Kelas berapa itu Pak ya kira-kira yang kesulitan itu? Kelas 3 dan 4, Bu.
Kelas 3 dan 4. Berarti panjenengan double. Nggih, nggih, saya itu mendobel Oh, kelas 3 dan 4 karena gurunya itu kan cuma ada 4 tuh. betul, Jadi Pak. ada dua guru yang mendobel rombel. Oh, jadi di sana kekurangan guru. Nggih, kekurangan Kekurangan guru, Bu. guru. Oh, mungkin ini Pak, apa? Mungkin panjenengan yang diberikan amanah mungkin ya. Mengapa panjenengan yang Nggih. diberikan amanah untuk mendobel kelas pinten, Pak? Kelas berapa? Kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan kelas 4. Itu Nggih. gimana, Pak? Ceritanya mungkin ya. Kok bisa panjenengan yang mendobel atau mungkin bagaimana dengan guru lain? Nggih. Kenapa kok saya jadi pilihan dari UKS untuk mendobel itu karena Oke, yang pertama dari tiga teman saya itu perempuan. oke, Halo, tiga teman saya iya. itu perempuan semuanya. Oh, Jadi saya yang laki-laki sendiri. Jadi maka saya diutamakan untuk bisa mendobel kelas. Dan siap. sisanya itu memang guru yang kelas 6 dan kelas 5 itu juga double karena memang pilihannya Bu IKS itu memang beliaunya mungkin di atas rata-rata dari teman-teman lainnya. Eh, berarti panjenengan ini termasuk yang di atas rata-rata nggih, diberi amanah. Saya karena laki-laki sendiri, Bu. Oh, Karena laki-laki sendiri jadi diutamakan harus dua. masalah gender, masalah Ya, nggih, gendernya Mas, Mas. memiliki kemampuan. Baik Pak, lalu panjenengan Nggih. mengetahui bahwa siswa panjenengan mengalami kesulitan membaca itu dari mana? Dari ketika saya masuk itu saya berikan bacaan ketika itu ada pelajaran bahasa Indonesia karena Ya, saya juga harus apa namanya memberikan materi membaca, maka ada beberapa anak yang saya tunjuk untuk membaca. oke. Tapi di situ terlihat ada beberapa anak yang memang kesulitan membaca bacaan itu. Jadi ya, Oh, oh kok kenapa kok belum bisa baca begitu. hmm. Berarti pada saat itu panjenengan pelajaran bahasa Indonesia, lalu melalui bacaan ya, bacaan sebuah paragraf atau buku cerita atau macam apa Pak, yang pada saat itu jenengan lakukan? Pada saat itu bacaan di buku karena situ waktu itu ada buku apa seperti teks cerita begitu Bu ya, Oh mata ya, pelajarannya bahasa teks cerita, maka di situ saya minta untuk membaca dulu bacaannya, baca ceritanya. Nah, dari situ ketahuannya di situ mm, bacaannya cukup panjang, memang kelas 4 ya, cukup panjang, jadi iya. ya memang ada yang memang tidak bisa baca, ada yang memang masih terbata-bata dan sebagainya. Pada saat itu panjenengan mengetahui bahwa anak itu kesulitan, apa yang pertama panjenengan lakukan terhadap anak tersebut, Nten, Pak? Pertama, oh okay. Nggih. Yang saya lakukan itu kemarin pertama saya coba, oh apakah memang benar-benar anak ini tidak bisa baca atau bagaimana ya? Saya Betul. coba untuk membaca kata-kata di apa papan tulis itu saya buat kata, saya tuliskan Nggih. kata, anak saya suruh baca juga, oh memang tidak bisa baca, berarti ini dari segi membaca kata-kata pendek pun dia tidak bisa, gitu. Oh, berarti pada saat di papan tulis itu kan ada sebuah kata, nggih. Itu tetapi anaknya paham nggih hurufnya? Paham huruf maksudnya. K, Ada N yang, gitu. ada satu anak yang memang tidak tahu huruf sama sekali, dan Baik. ada beberapa anak yang memang masih terbata. Jadi bacanya misalkan saya begitu nggih. Bacanya masih dieja. S A sa Y A ya begitu Bu. Jadi masih Baik. mengeja. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti dia masih terbatanya karena mengeja. Nggih, ada yang Nggih. mengeja, ada yang tadi yang tidak bisa sama sekali, itu juga ada. Betul. Nah, yang tidak bisa sama sekali ini berarti apa? Bagaimana dia? Maksudnya tahu paham huruf atau tidak apa? Tidak dapat kados jenengan tadi mengeja tadi. Bagaimana? Yang tidak bisa. Yang kan ada yang tidak bisa membaca, yang tidak tahu huruf ada. Betul. Jadi ya memang dia tidak
tidak mampu membaca ini huruf apa ini tidak bisa. Jadi harus dibantu, diberitahu ini huruf S, ini huruf A, ini huruf Y, baru lancar. Tapi selang beberapa menit lagi ya lupa lagi. Yang Betul, betul. sudah bisa mungkin mungkin tingkatannya yang lebih tinggi, dia agak maksudnya ketika membaca dia mengejanya pelan, gitu. Tetapi juga apa yang dibaca kadang-kadang dia tidak paham gitu, apa maksudnya. Oh, berarti ini nggih. Saya terima kasih. Berarti sesuai dengan penjelasannya panjenengan tadi, kesulitan membaca tadi, itu panjenengan apakah sudah mencoba berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru lain, Pak? Kalau berkoordinasi itu saya hanya sebatas bertanya kepada beliaunya, Bu, ternyata kok kelas ini pada waktu kelas 4 sekarang kok belum bisa baca. Bagaimana Bu, apa memang di kelas sebelumnya juga tidak bisa baca? Ya, beliaunya juga menjawab, iya Pak, di kelas sebelumnya itu memang tidak bisa baca. Dan sudah saya berikan buku, diminta untuk bukunya bacaan itu dibawa pulang, kemudian diberikan tugas membaca. Tapi ketika kembali ke sekolah juga masih kesulitan membacanya Oh, ketika baik. dibawa kembali keesokan harinya. Iya. Dari kelas 4 dan kelas 3 itu kelas 4 siswanya berapa, Pak? Dari seluruh siswa yang tidak bisa membaca. Kelas 4 itu ada dua, Bu, Ada dua tidak bisa dari baca. Okay. berapa siswa nggih? Dari 4 siswa. Kelas 4 Dari ada 4 4 siswa, siswa, tidak bisa membaca dua. Dan dua, kelas 3 itu 9 siswa, yang tidak bisa baca ada 4. 4, berarti Jadi 6 karena nggih. saya merangkap, di keseluruhannya ada 6. Oke, dari seperti tadi yang sudah panjenengan lakukan, hanya diskusi atau bertanya kepada rekan guru mawon nggih. Oke, saya hanya Oke. berdiskusi dengan rekan guru. Lalu bagaimana caranya panjenengan untuk meningkatkan minat kemampuan membacanya anak-anak tadi? Apakah ada rencana atau program-program selanjutnya yang panjenengan sudah susun? Oke. Rencana saya memang ini kan di kelas 4 tuh ya. Kelas 4 Oke, itu memang suasana kelasnya itu sudah berbeda dengan kelas 1 dan 2 karena di kelas 1 itu sudah ada kayak seperti misalkan poster-poster membaca itu sudah ada, kemudian ejaan huruf abjad A, B, C, D sampai Z itu juga ada, iya, kemudian di situ banyak poster-poster membaca dan sebagainya. Jadi rencana saya itu nanti di kelas 4 karena memang memang benar-benar fokusnya itu kan tidak membaca dan menulis gitu. betul. Oke, Jadi Pak. rencana saya itu akan saya buat seperti desain di kelas 1 dan kelas 2 misalkan saya membeli sebuah poster, poster huruf abjad A, B, C, D sampai Z. Kemudian saya juga akan menyiapkan poster kata seperti Iya, ejaan kata dan sebagainya. Kemudian gambar-gambar yang di bawahnya ada kosakatanya seperti itu. Jadi untuk membantu anak-anak yang memang masih kesulitan membaca. Itu rencana saya, Bu, oke, baik. depannya di kelas saya. Lalu rencana itu rencananya akan dilaksanakan kapan, Pak? Rencana saya ya minggu ini sudah akan saya siapkan kelengkapan-kelengkapannya dan insya Allah minggu ini juga sudah akan saya terapkan di kelas 3 dan kelas 4 Hmm, agar kesempatan anak itu lebih banyak lagi untuk belajar membaca. betul. Nah, itu nanti berarti kan minggu ini udah dengan siapkan ya. Lalu penerapannya untuk di pembelajaran itu caranya gimana, Pak? Untuk poster-poster Untuk itu bagaimana? penerapannya, okay. Rencana saya poster-poster itu saya tempel di pojok-pojok dinding, Oke, di dinding kelas, ada yang ya, di sebelah kanan maupun sebelah kiri, ada yang di pojok baca, dan harapannya nanti ketika anak meskipun tidak dalam proses pembelajaran, anak bisa membaca, berkunjung ke sana, betul. berkunjung ke poster untuk menghafal kembali bacaan, menghafal kembali abjad, dan sebagainya. Dan nanti rencana saya ya, saya pilihkan, misalkan anak yang tidak bisa membaca, saya pilihkan ke mungkin
ke tempat yang dekat dengan dinding yang ada posternya, kemudian anak Oh, yang memang sudah fokusnya ke materi capaian yang akan dicapai, ya nanti saya fokuskan sendiri. Seperti itu, biar baik. tidak terbagi. Ya. Berarti posisi duduk juga menentukan prestasi nggih, Pak? Nggih, Prestasi ke posisinya membaca tadi nggih. nggih, Bu. Karena nanti kalau kejauhan membacanya, sepertinya kejauhan tempat duduknya, Betul, saya rasa nanti anak juga akan kesulitan. Misalkan, wah, ini hurufnya kok saya lupa. Nanti malah anak nggak kelihatan hurufnya apa tadi. Jadi kalau dekat tembok, dekat dinding, dekat pojok pojok baca, jadi anak bisa langsung tahu, oh ini hurufnya, oh ini bacaannya. oke, baik, terima kasih. Lalu bagaimana Pak ketika ada siswa mungkin yang ketika pelajaran malah memperdia belajar, maksudnya belajar sendiri. Jadi ketika pelajaran malah dia memperhatikan poster-poster yang menarik tadi. Nah, sehingga perhatian untuk kepelajaran yang kepanjenengan itu kurang. Bagaimana menyikapi siswa yang seperti itu? Oke, jadi ya memang itu sebuah kendala gitu, ya. Jadi kalau Betul, karena memang ini dua kelas, betul, bahkan kalau misalkan semuanya sudah pandai membaca, pasti ketika saya menjelaskan materi di kelas 3, ya kelas 4 memang kadang sedikit terganggu. Itu sudah betul. pasti. Jadi, makanya di awal itu saya buat seperti kesepakatan kelas bahwa yang harus fokus pada materi yang saya sampaikan. Misalkan saya mengajarkan membaca, jadi anak yang memang anak yang kesulitan membaca ya harus fokus dengan saya. Kemudian ketika anak-anak yang kelas yang sudah bisa membaca dan siswa ada tugas capaian yang harus dicapai, maka Ya, ya anak itu harus fokus pada capaian pembelajarannya. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan. Ya, kalau misalkan ada anak yang mungkin, ya pasti namanya anak-anak pasti kadang ada. suka lupa nih. Betul. Ya, itu pasti ya harus diingatkan. Berkali-kali ya memang harus diingatkan seperti itu. Siap. Berarti harus telaten dan Oke. sabarnya harus lebih baik, Pak ya. Lebih banyak. Oke, intensitas mengingatkannya juga harus lebih banyak ya. Namanya anak-anak kalau sudah terbiasa, insya Allah pasti ada perkembangan yang lebih baik lagi itu pasti ada. Meskipun sedikit ya kita hargai saja untuk Nah, tercapainya anak-anak. betul. Lalu bagaimana Pak? Kan panjenengan ini berada di lingkupnya sekolah ya, lingkupnya sekolah. Lalu bagaimana caranya panjenengan supaya anak tadi belajarnya tidak hanya di sekolah atau tidak hanya istirahat waktu pelajaran sekolah membaca poster-poster tadi. Lalu bagaimana tindak lanjut Anda selanjutnya untuk supaya mereka mau belajar membaca di rumah? Iya. Nah, ini juga saya sampaikan ke wali murid dari anak-anak yang kesulitan membaca. Bu, ini anaknya masih belum bisa membaca, masih ya bisa membaca tapi masih kurang cepat dan masih mengeja dan sebagainya. Itu saya sampaikan kepada wali murid agar apa yang sudah disampaikan di kelas itu diulang kembali di rumah. Di Nah, rumah. ini memang ada kontrol yang harus sering kami sampaikan kepada wali murid agar kerjasama ini bisa tercapai. Apabila memang hanya terjadi di sekolah kan tidak maksimal, karena Betul. di sekolah kan hanya beberapa menit saja, kemudian mereka pulang, ada yang bisa bermain, maka di rumah itu adalah salah satu cara agar anak bisa mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Begitu, Bu. Oke, baik Pak. Lalu untuk caranya panjenengan menyampaikan ke wali murid itu dengan bagaimana caranya? Menyampaikannya kemarin itu pada waktu apa namanya ada penerimaan raport yang sebelumnya itu juga pernah sudah disampaikan. Betul. Kemudian juga saya juga biasanya lewat WA, Bu, karena Oh, kita ada melalui grup medsos. wali murid dengan guru medsos WA, jadi ya saya sampaikan, Bu, ini masih kurang ada tugas ini, tolong nanti dikontrol lagi di rumah, diulang lagi sehingga nanti di sekolah bisa lebih baik lagi dari sebelumnya atau sehari sebelumnya. Oke, berarti sudah berkolaborasi dengan wali murid ya terkait kekurangan apa kesulitan. Iya, Bu, sudah Oke, sudah. berkolaborasi dengan wali murid.
Nggih. Lalu bagaimana Pak? Apakah dari kolaborasi dengan wali murid tadi, apakah wali murid menyampaikan Pak bahwa oh Pak ternyata anak saya di rumah seperti ini, seperti ini. Apakah sudah pernah menyampaikan ke panjenengan bagaimana metode gaya belajar anak-anak di rumah sudah pernah disampaikan ke jenengan? Ada Bu, sudah pernah disampaikan. Kadang begini, namanya wali murid, Nggih. kalau di rumah itu memang kalau saya suruh belajar pasti tidak mau, ketika saya suruh mengerjakan tugas yang pasti tidak mau dan sebagainya itu pasti ada. Jadi ya saya meminta memang bantuan kepada wali murid, Bu, kita harus bekerja sama. Bagaimanapun caranya, tolong anak-anak di rumah dikontrol belajarnya supaya apa pelajarannya itu diulang kembali sehingga ada perbaikan dari sebelumnya. Ya, jadi memang sudah disampaikan karena ya kita memang harus bekerja sama, berkolaborasi dengan wali murid. Seperti itu. Betul. Berarti gini Pak, sudah kolaborasi, wali murid juga sudah menyampaikan ya mereka belajarnya di Oke. rumah bagaimana. Lalu harapan Bapak selanjutnya terhadap anak-anak yang kesulitan belajar tadi bagaimana? Harapan saya pada anak-anak ini sudah memang kan sudah kelas tinggi. Kelas 4 itu sudah kelas tinggi dan sudah bukan waktunya lagi untuk belajar membaca, tapi saya masih memberikan kesempatan kepada anak yang memang ada kemampuan yang berbeda dengan teman yang lainnya. Jadi harapan saya anak-anak di kelas 4 harus sudah bisa, setidaknya yang tidak bisa membaca sama sekali itu sudah mampu membaca sedikit demi sedikit. Itu harapan saya. Yang sudah bisa membaca misalkan hanya mengeja 2 kata, 3 kata, harapan saya setelah di kelas 4, misalkan naik kelas 5, maka harus sudah bisa membaca dengan tidak mengeja lagi. Karena Oke, yang akan dihadapi dan akan lebih banyak. Nah, itu harapan saya kepada siswa-siswa saya seperti itu. oke. Terima kasih Pak. Semoga harapan Bapak bisa terwujud dan rencana-rencana panjenengan yang sudah disusun lagi bisa terlaksana. Semoga juga siswa-siswanya tadi yang kesulitan membaca melalui poster-poster yang Bapak sudah susun tadi juga sudah ditempel ya. Semoga poster-poster tersebut Iya, juga bisa berdampak baik terhadap anak-anak. Oke, iya. Terima bagaimana kasih Bu. perasaan panjenengan setelah saya coaching ini tadi? Perasaan saya senang sekali Bu karena bisa mengutarakan unek-unek saya kepada Ibu. Jadi saya memiliki banyak referensi kembali. Saya juga mempunyai semangat lagi untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 saya sehingga nanti harapan-harapan saya itu bisa tercapai sepenuhnya. Oke, amin. Terima kasih. Apakah Oke, terima kasih. sudah coaching ini, apakah panjenengan merasa sudah terselesaikan masalahnya? Kalau masalahnya ini kan masih rencana Bu, Berjalan, masih betul-betul Pak. rencana berjalan. Jadi masalah-masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya optimis bahwa akan tercapai dan terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat berjuang ya Bapak untuk Oke, kelasnya. Bu. Semoga Oke, harapan terima ke kasih. anak-anaknya lebih baik. Saya akhiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.